Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum itu ibu mau mengabsen dulu ya. Coba angkat tangan yang telah hadir hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila untuk menambah semangat kebangsaan kita. Diharapkan semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat pelajaran apa yang kita pelajari pekan lalu? Iya, betul. Jadi, pekan lalu itu kita belajar tentang cuaca dan unsur-unsurnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang iklim dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan penyebab perubahan iklim. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan dampak dari perubahan iklim dan cara menguranginya. Nah, untuk itu anak-anak, ibu mohon simak materi ini dengan baik-baik ya, karena sebentar ibu akan memberikan kalian LKPD dan mempresentasikannya. Nah anak-anak, yang pertama kita bahas tentang pengertian dari cuaca, musim, dan iklim dan apa saja perbedaannya. Nah untuk itu simak ibu dengan baik, kemudian ibu akan menampilkan video mengenai penyebab perubahan iklim dan dampaknya serta cara menguranginya. Terdapat perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim berdasarkan definisinya. Yang pertama, iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari 30 tahun seperti iklim tropis dan subtropis. Kemudian yang kedua, musim. Musim adalah periode waktu dengan kondisi cuaca tertentu yang berulang setiap tahun dan berlangsung dalam beberapa bulan, seperti musim hujan dan musim kemarau. Kemudian yang ketiga, cuaca. Cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat, seperti hujan, cerah, atau berawan yang berlangsung dalam hitungan jam atau hari saja. Macam-macam musim. Yang pertama ada musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan ibu sebelumnya, sekarang silahkan kalian tonton video berikut ini dengan baik dan seksama ya. Wah, terik sekali ya hari ini. Begitulah keadaan negeriku Indonesia yang beriklim tropis. Disebut iklim tropis karena memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius dan memiliki curah hujan yang tinggi, paling tidak selama setengah tahun. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka panjang, paling tidak selama 20-30 tahun. Selain dipengaruhi oleh cuaca dan atmosfer, kondisi iklim juga dipengaruhi oleh laut, sungai, dan aktivitas manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada suhu udara, curah hujan, dan cuaca dalam jangka panjang karena naiknya temperatur bumi.
terutama akibat gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Yaitu gas-gas yang berada di lapisan pelindung bumi yang berfungsi untuk menangkap panas. Efek yang dihasilkan seperti halnya yang kita lihat pada rumah kaca. Ketika panas terperangkap lebih banyak, suhu bumi akan meningkat. Ada dua sumber gas rumah kaca. Pertama, sumber alami, misalnya gas rumah kaca dari gunung meletus. Kedua, dari aktivitas manusia, penggunaan batu bara dan gas, kebakaran hutan, kendaraan bermotor, sampah, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mewaspadai perubahan iklim? Saat ini kita lihat suatu daerah dilanda banjir besar, sedangkan di daerah lain kekeringan. Kemudian beberapa hari panas terik, tiba-tiba hujan turun. Itulah beberapa akibat perubahan iklim, cuaca ekstrim yang sulit ditebak. Apa dampak perubahan iklim bagi kita? Kita semua anak-anak dan remaja memiliki risiko yang lebih besar terhadap perubahan iklim. Bahkan lebih rentan lagi, teman-teman kita, anak perempuan, anak dengan disabilitas, dan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena keterbatasan informasi, komunikasi, dan ruang gerak, sehingga saat terjadi bencana, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelamatkan diri. Perubahan iklim juga meningkatkan penyakit yang disebabkan oleh kuman dan parasit, seperti malaria dan demam berdarah. Ditambah lagi ancaman kekurangan makanan bergizi akibat kualitas lingkungan yang buruk. Banjir, siklon, dan panas ekstrim tidak hanya merusak fasilitas, namun juga menghambat pendidikan, bahkan mengancam jiwa. Kita harus melakukan aksi nyata untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan atau membakarnya. Mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Menghemat listrik dan air, membiasakan berjalan kaki atau bersepeda. Sekolah juga perlu ikut dalam aksi iklim. Minta gurumu mengajarkan perubahan iklim dan melakukan aksi di sekolah. Serta mengedukasi mengenai satuan pendidikan aman bencana terkait iklim. Kita juga bisa memberikan pengaruh yang lebih luas lagi loh. 1. Bergabung dengan komunitas aksi iklim. Mengajak keluarga, teman-teman, memelihara lingkungan. 2. Suarakan pendapatmu dan belajar lebih banyak tentang perubahan iklim dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Salah satunya chatbot YouReport Indonesia. 3. Sebarkan pesan untuk beraksi. Mari kita jaga bumi ini, agar kita semua dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat dengan keasrian alam yang terjaga. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan Ibu tadi dan juga setelah menonton video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil ya. Satu kelompok itu anggotanya 4-5 orang. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD sesuai instruksi yang ada di dalam itu. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-temannya. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik dan benar ya. Anak-anak, apakah semua kelompok sudah selesai? Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai ya? Nah, saya persilahkan untuk teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Nah, beri pujian kepada kelompok 1 dengan tepuk salut. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, anak-anak, sebagaimana yang tadi disampaikan dengan teman kelompok 1,
iklim dan cuaca serta musim itu berbeda ya anak-anak. Coba siapa yang bisa sebutkan musim apa saja yang ada di Indonesia? Iya, betul sekali. Jadi di Indonesia itu biasa terjadi musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari tadi? Iya, betul. Jadi yang kita pelajari tadi itu adalah tentang iklim dan perubahannya. Nah, siapa yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ya, silahkan. Iya, betul sekali ya. Jadi, yang pertama yaitu cuaca. Cuaca yaitu adalah kondisi udara saat ini juga di tempat yang sempit, yang sangat mudah berubah-ubah dengan cepat. Contohnya, pada saat kalian berangkat ke sekolah, saat itu cuacanya sangat cerah, panas. Tetapi pada saat pulang sekolah, wah itu tiba-tiba hujan ya. Nah, itulah yang disebut dengan cuaca karena gampang berubah-ubah. Kemudian tempatnya sempit, maksudnya kalian di daerah gua. Daerah gua itu hujan, tetapi pada saat kalian ke daerah Makassar, di daerah Makassar itu tidak hujan. Jadi begitu ya. Kemudian musim ini adalah kondisi cuaca yang berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama, biasanya berbulan-bulan, seperti musim hujan. Musim hujan ini terjadi pada bulan Desember sampai Maret. Kemudian musim kemarau bisa saja terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Oktober. Jadi begitu yang disebut dengan musim. Jadi jelas ya perbedaan dari cuaca dan musim. Cuaca ini sangat cepat, tapi musim ini lama, yaitu berbulan-bulan. Nah, anak-anak, kemudian yang terakhir ada iklim. Nah, iklim ini adalah rata-rata cuaca di suatu negara atau wilayah yang luas yang bersifat tetap atau tidak berubah dalam waktu yang lama. Biasanya berubahnya sekitar puluhan sampai ratusan tahun. Nah, iklim ini seperti sifat asli di mana dari tempat kita tinggal sendiri, seperti Indonesia. Indonesia itu iklimnya tropis. Artinya Indonesia adalah negara yang hangat, selalu dapat sinar matahari, dan punya banyak hutan yang hijau. Nah, selanjutnya yaitu anak-anak tentang penyebab perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini seperti yang telah kita nonton tadi terjadi karena efek rumah kaca. Nah, dan berdampak menyebabkan kutub es di kutub utara itu mencair sehingga permukaan air naik. Nah, cara kita untuk menguranginya yaitu dengan hemat listrik, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Jadi yang kita lakukan ini harus dengan menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anak, jadi sampai sinilah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Ibu pamit undur diri, mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.